Juga sisi waktu kerja aku tuh lagi arti desain ada takut hemat dong kita rantau gitu hemat-hemat dan itu prinsip aku kan punya kartu kredit aja itu bagus dapat gini loh awalnya bikin banget punya kartu kredit kayak pas aku maju nggak dikasih sih nah terus waktu itu pernah kerja di kantor ya sebagai administrasi kan pemain bertemu dengan orang-orang bank lagi juga kan aku kan di distributor produk impor apa namanya itu customer lah gitu kan nah kita kan sales kayak gitu kan nawarin atau belum resmi acaranya ya masih nunggu yang lain jadi paling kira begini supaya kita fokus semuanya apa namanya ya sambil menunggu teman-teman kita yang lain hadir karena masih banyak lah ya kalau melihat dari jadwal yang ada itu masih teman-teman masih ada yang bicara tentang kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan kemudian kita sharing dulu dan kemudian setelah itu kita coba lagi artinya itu lagi kemudian juga rasanya juga semakin berkurang tapi ketika ada evaluasi kemudian kita coba perbaiki diri perbaiki manajemen perbaiki keilmuan kita kedepannya insya Allah akan kita coba jauh lebih baik lagi. Amin. Nah, kita ada masukan khususnya nih pengurus dari Ratiban, pengurus pusat, pemandu kita Pak Yamin dan teman-teman di pusat silakan diinput semua dan ini akan menjadi bagian program kedepannya. Dan setelah itu baru kita minta masukan dari kita belum resmi dimulai ya. Iya. Belum. Oke. Nanti baru. Langsung lain apa ya? Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Warning apa? Yaudah bayangin dulu, silakan ngomongin dulu kira-kira apa nih? Ada pesan atau ada unek-unek atau apa? Ya coba kita sharing aja. Ungkapin aja. Kan. Kita dengerin. Ya, coba dari teman-teman silakan. Ibu-ibu mungkin baksos di sana gini, baksos di sini gini atau gimana kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa disebut Bunda, rumah saya di Cibitung. Dekat amat. Jauh, Jadi dekat. selama saya mengikuti Ratiban ini, rasanya saya stuck, diam di tempat. Karena saya setiap membaca grup itu nggak ada ilmu yang saya dapat gitu. Atau mungkin sayanya yang kurang apa ya, bukan sayanya nggak ngerti mungkin ya, maklum saya masih muda kan jadi Banget tuh. Alhamdulillah. jadi suka nggak nangkep mungkin gitu. Cuma yang saya inginkan kalau kita di dalam grup ini mungkin ada ilmu apa yang perlu kita pelajari, cara pengobatan atau bahan-bahan apa yang bisa sebagai obat gitu. Itu yang saya pengenkan seperti itu. Atau kita pertemuan berapa bulan sekali gitu ya, continue deh. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan jam tayangnya udah. Ini mau ditanggepin sama Bapak Ketua, silakan Pak Ketua. Langsung ditanggapin aja Iya, biar yang lain juga. Jadi kalau harapan saya sih lebih memang orang bertanya gitu. Jadi ada interaktif, yang lain nanggepin, nah itu jadi panjang. Nah, kadang-kadang juga di WA itu ya gimana ya? Lagi membahas ini, yang lain membahas yang lain. Ya, seperti itu. Jadinya bila kita nge-share pelatihan, yang lain nge-share pelatihan yang lain. Ya udah jadi tumpang tindih. Jadi itu yang bikin nggak bisa fokus. Jadi kalau misalkan memang ibu punya permasalahan penyakit atau pengen tahu herbal, lebih baik di WA group itu bertanya gitu. Nanti insya Allah ada yang akan menanggapi.
Ya itu aja. Yang lain Zoom meeting Ibu Nabawi. Sudah berapa kali pertemuan ya, kita buat ya. Aku membahas kitab Ibu Nabawi, dan setelah ini belum ada jadwal waktunya lah ketemu, tapi insya Allah nanti kita akan buat tergantung nanti koordinasi dengan. Jadi tetap keilmuan itu akan kita coba berikan dan upgrade terus. Ya termasuk ilmu Mister Tata kan belum ada dapat kan, belum langsung beliau nanti langsung tangan langsung. Iya, ada satu buku beliau tuh ke apa namanya, keajaiban Bekam, keampuhan Bekam. Nah itu kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu tadi. 15 tahun yang lalu dia buat buku itu. Jadi terima kasih banget atas waktunya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin. Suasana Ramadan. Udah lewat, Pak. Ada lagi. Saya dan keluarga mengajarkan aku lalu kita melalui itu. Oh, banyak kali. Kesalahan, salah. Terima kasih sekali. Alhamdulillah Allah pertemukan saya di Ratiban. Padahal waktu tanggal 15 Agustus saya di Kerawang, Baksos. Waktu di Kerawang ada orang alumni Perti cerita-cerita ada Ratiban, ada seminar di situ. Saya cari-cari, saya hubungi beliau. Alhamdulillah saya tanggal 16, 17 saya sempat nginep di situ Pak. Setelah saya kenal Ratiban, karena memang selama ini saya terapisnya itu belum bisa bekam. Dulu pernah pingin bekam, tapi kok ada yang ngajarin fasdu, saya pikir lebih enak fasdu. Nah, ternyata setelah saya ikut bekam, ikut pelatihan pertama kali ya Pak ya, di Rawalumbu, saya pasangan dengan Pak Dem. Ya, saya masih ingat waktu bekam tumpah darahnya. Ya, alhamdulillah di situ dapat, dan tidak lama dari itu saya pulang Pak. Saya bawa alat bekam, udah yang keluarga saya bekamin ya semua. Saya pede aja seolah-olah saya udah punya ilmu bekam pada. Dan alhamdulillah, dan hari ini memang sampai saat ini saya tiba-tiba senang sekali membekam, walaupun kadang waktu itu habis untuk bekam. Bahkan saya ketemu orang yang tidak bisa tidur miring sebelah kanan, cukup di kop kering 4 biji diberikan Pak. Besoknya bisa tidur miring sebelah kanan. Belum diambil darahnya. Oh, saya tambah pede. Saya bilang ini pengobatan langit, saya bilang. Ini pengobatan langit. Mana yang sakit? Lagi ada bekam tiksar kan. Nah, alhamdulillah begitu ketemu Ratiban, karena kita biasa ada di komunitas. Bu Uti, Mas Bro, kita dengan Aki Nadir, kita ngadakan baksos, dan alhamdulillah baksos kita diterima di Sumarekon Bekasi ya. Susah bisa masuk Sumarekon Pak, karena itu yayasan yang lingkungannya alhamdulillah diterima, karena ada jual nama Ustaz Fadlan. Di Islamic Center, ternyata Ustaz Fadlan sering ke Islamic Center ngisi khutbah Jumat, ketemu dia di sana. Terus di Al Azhar Jakarta Permai juga Al Ihsan. Cuman kemarin saya 10 hari Ramadan kemarin iktikaf, saya tidak bawa Ratiban. Kan teman-teman kita pada kemana ini? Iya. Ibu ya. Karena sempat vakum ya. Iya, Vakum jadi ya. setiap Fokus sama Jeda. fokus sama Jadi, puasa. Karena banyak juga orang yang berguguran di jalan bekam. Ya, orang yang berguguran artinya akidahnya. Kenapa? Ada satu klinik bekam dengan klinik yang bekam yang lainnya. Siapa namanya? Bu Juju. Nah, itu salah satu orang tua kita. Kita pernah ingat juga. Jadi semua kita sowan, kita datangi, kita ingat. Termasuk ya Ustaz Faisal kita datangi. Awal tadi ya, siapa yang dulu rupiah pertama? Abu Akila. Kita datengin, kita nyari beliau tuh, masya Allah susah banget. Bukan dia mau datang acara di Sumuri waktu itu. Tapi begitu acara jam mulai dia nggak bisa datang. Kenapa? Karena sampai Lama daftarnya. Kemudian bisa sedikit, Tidur di sini.
Kita juga perlu tahu sejarah, ya, jangan mau barang. Ya, awalnya di rumah mertua, tapi karena terima pasien juga akhirnya pindah ke Joglo. Nah di Joglo banyak ratiban teman-teman Jogja, bukan hanya di Jogja, dari Boyolali, dari Klaten, dari Ngawi pun datang Pak Surono, ya, dari Bali juga datang, kumpul di sana. Lebih lah, bukan kurang, lebih dari 25 orang. Dan alhamdulillah mereka selama Ramadan pun antusias dan menggalakkan kegiatan baksos, ya, dari disiplin ilmu yang dimiliki seperti Pak Safar ya. Nah begitu, jadi ada BE, ya, ada pijat urutnya, ada bekamnya, artinya PASDU, ya, artinya bagaimana mengoptimalkan dalam sisi pengobatan tradisional. Jadi mereka antusias sekali, bahkan bakti sosial itu bukan hanya ratiban saja. Yuk, penggiat Tibun Nabawi ada jalan. Jadi mereka berkolaborasi dalam upaya menjaga kesehatan umat. Nah, saya buatkan suatu strategi di mana dulu awalan ketika kita membesarkan perkumpulan bekam atau asosiasi bekam Indonesia, di mana kedekatan saya dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham bersama dengan Ustaz Subki Abdulwari, dengan Tuan Guru Safadlan, dan almarhum Ustaz Arifin Ilham dengan semangat Tibun Nabawinya beliau, dan beliau mengatakan siap Arifin jadi bemper untuk menghidupkan Tibun Nabawi ini. Nah, sehingga saya minta rekomendasi kepada beliau untuk minta izin berkomunikasi kepada kiai-kiai yang mempunyai pondok pesantren supaya kita sowan di sana dan sekaligus kita terapi kiainya. Jadi saya katakan kepada teman-teman di Jogja, coba approach kedekatan kita kepada kiai, ya, di mana beliau ada mudirnya, ada ke orang tua santrinya atau santrinya. Nanti kita bekam atau kita perkenalkan tentang Tibun Nabawi yang nantinya akan menjadi booming ketika kiai itu sudah merasakan dahsyatnya Tibun Nabawi. Nah, mereka di sana memang belum ada channel atau kedekatan kepada kiai-kiai yang mempunyai pondok pesantren. Oke, nanti kita coba ke Joko Karian, nanti kita kenal dengan Salim Villa, ya, supaya nanti kita coba datang ke sana, karena saya juga udah pernah datang ke sana, ya. Nanti kita perkenalkan tentang Tibun Nabawi, kita perkenalkan tentang ratiban, yang nanti kita gerak untuk bekam sana. Nah, nanti juga saya kenal dengan Pak Wijayanto, ya, dari Bias, ya, mereka sudah kemari, Ustaz Jawa Wijayanto itu sudah kemari dan sudah bekam, ya, sudah melaksanakan bekam, terapi kiro, terapi pijat, apapun saya optimalkan, ya, untuk pengobatan, karena beliau nggak bisa duduk begini nih, beliau bisanya duduk di bangku aja, bersilah nggak bisa, tapi dengan izin Allah setelah terapi, nah saya bilang nanti izin, Ustaz, kita ada tim ratiban yang relawan Tibun Nabawi yang insya Allah siap menjaga kesehatan para ulama, menjaga kesehatan para umat. Nanti mau izin barangkali nanti teman-teman ratiban akan sowan. Oh siap, nah, gitu lah, gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman di Jogja maupun kita, bagaimana kita mendekatkan atau approach kepada para kiai yang punya pondok pesantren. Dan balik lagi tuh awal saya dalam mengembangkan waktu itu organisasi asosiasi bekam Indonesia yang akhirnya jadi booming, ya. Kemudian pertama kali kita mengadakan juga Indonesia berbekam. Nah, akhirnya seluruh daerah mengetahui tentang bekam itu dan semangat Tibun Nabawi semakin berkobar. Nah, maka Indonesia berbekam diadakan setiap milad daripada asosiasi bekam itu sendiri.
Ya mudah-mudahan ketika kita mendirikan Tibun Nabawi Indonesia, ini suatu lembaga sosial ya, di mana nanti kedepannya kita akan mendirikan perguruan tinggi, ya, mendirikan perguruan tinggi yang memang lagi dalam proses ini ya, di dikti ya, lagi proses. Kemarin kita buka puasa bersama, khataman Quran di Papua, di AFKN ya, kita ketemu dengan orang dikti, siap untuk membantu dalam pendirian lembaga perguruan tinggi Tibun Nabawi. Ya, jadi mudah-mudahan ini, yang penting kita gerak dulu, gerak, karena kalau sesuatu yang nggak bergerak mandek. Ya, ibarat kata tubuh kalau nggak bergerak tiap hari sakit, ya badan kita sakit. Nah, maka kita harus gerak. Apapun kegiatan kita dulu, bagaimana saya memperkenalkan Tibun Nabawi, di mana pokoknya bekam, dipanggil bekam jalan, mau di rumah sakit kah, mau di yayasan, mau di pesantren kah, mau di kantor kah, itu kita siap aja, gitu kan? Nggak mikirin nanti bayarannya berapa, ternyata lebih besar bayaran, gitu kan? Di luar perkiraan, ya kan? Dulu kita itu bekam keluarga besarnya Bustanil Arifin almarhum. Kita kerjasama dengan Bogasari. Jadi setiap bulan, jadi 2 minggu sekali kita bekam karyawannya. Jadi bekam aja tuh. Tahu tuh tiap bulan dapat transferan. Gitu. Ya, itu dulu gitu. Terus PT Timah, direksinya. Kita bekam tuh semua, direksinya, karyawannya. Tahu-tahu tiap bulan dapat kiriman. Gitu kan? Nah, jadi gitu. Nanti jadi program kita ya, barangkali nanti kita minta bantuan guru-guru kita aja di Kemukam laporannya. Belum tuh, akhirnya gagal gitu kan, sampai Pak Rahmat tuh bolak-balik ke rumah saya karena waktu itu sudah ada pergantian ketua, belum fokus nih ya, karena masih sibuk dengan pengembangan tentang bekamnya sehingga batal lah. Nah, nanti kita inilah gitu ya, membangkitkan lagi ya, seperti teman-teman di daerah yang vakum, yang barangkali tidak lagi menjadi anggota di PBI, kita rangkul semua ya. Nanti di lembaga kita kan kita akan membuat satu gerakan, dia gerakan-gerakan bagaimana supaya keilmuan kita tersertifikasi. Jadi nanti kita rangkul semua orang-orang yang semangat tentang Tibun Nabawi. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pemersatu sebagaimana Tibun Nabawi ini rahmatan lil alamin. Ya, dulu kita mengadakan Indonesia Berbekam dengan tema Bekam Rahmatan lil Alamin. Ya, mudah-mudahan kita ini menjadi mercusuar kembali, ya, penggiat Tibun Nabawi menjadi dicintai, disenangi oleh umat Islam dalam pengobatan bekam. Dulu dokter-dokter belum ada, ya, bahkan kita dalam menyampaikan bekam ini di Kemenkes itu karena nggak ada evidence base-nya, jadi ditanya evidence base-nya dulu, jadi nggak keluar tuh sebagai mitra. Tapi kita adanya pendekatan bahwa bekam ini ya, walaupun belum ada evidence base-nya, akan tetapi ini sudah ada di mana-mana. Asosiasi bekam belum muncul, tapi pengamal Tibun Nabawi sudah ada di mana-mana. Kalau Kemenkes tidak mengayomi kami, tidak mengarahkan kami dalam mengamalkan Tibun Nabawi, nanti bagaimana? Nih, Kemenkes akan dimintai pertanggungjawaban terhadap